Halo Sobat Holai, let's make your future bright with Holai Brilliant. Oke, kali ini kita akan belajar ekonomi, jadi asikin aja. Kita bakal belajar tentang struktur dasar akuntansi. Hal ini harus kita pelajarin banget, soalnya nanti pada saat penjurnalan kita harus tahu akun-akun apa aja sih yang akan kita tuliskan di saat penjurnalan nantinya. Hal yang pertama harus kita tahu itu adalah bukti-bukti pencatatan. Dari mana saja sih kita mendapatkan sumber pencatatan pada setiap transaksinya? Yang pertama dari kwitansi. Kwitansi itu surat bukti telah membayar suatu jumlah uang tertentu. Yang kedua didapatkan dari faktur, yaitu penghitungan penjualan dengan pembayaran kemudian. Faktur ini disampaikan oleh penjual kepada pembeli. Ada dua jenis faktur, yaitu faktur penjualan dan faktur pembelian. Yang ketiga, ada yang namanya cek. Cek itu surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang namanya disebutkan dalam surat cek itu sendiri. Yang keempat, berupa nota kontan, yaitu bukti pembelian atau bukti penjualan barang yang dilakukan secara tunai. Harus tunai ya. Yang kelima itu berupa memo bukti kas masuk dan kas keluar. Jadi memang adalah perintah pimpinan perusahaan terhadap bagian akuntansi untuk mencatat setiap kejadian-kejadian dalam perusahaan, baik barang masuk ataupun barang keluar. Yang keenam ini adalah bond atau bisa juga disebut kas bond, yaitu bukti pengambilan uang di kas perusahaan untuk pemakaian sementara. Nah, sumber yang terakhir itu nota debit dan nota kredit. Nota debit itu surat pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Sedangkan nota kredit yaitu surat pemberitahuan yang diterima oleh perusahaan sebagai jawaban atas nota debit pelanggan. Itu dia sumber pencatatan. Ada 7 ya. Setelah membahas sumber pencatatan, selanjutnya kita akan membahas tentang akun-akun transaksi. Yang pertama ini adalah akun harta. Harta itu bisa juga disebut sebagai aktiva, yang merupakan kekayaan yang dimiliki, dikuasai, dan digunakan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu yang pertama ada jenis harta lancar. Contoh harta lancar itu kas, surat berharga, piutang dagang atau piutang usaha, perlengkapan, beban dibayar di muka, persediaan barang dagangan, dan pendapatan. Biasanya terpakai dalam kurun waktu 1 tahun atau 1 periode operasi normal perusahaan. Dan cara penulisan harta lancar itu harus urut ya, mulai dari kas sampai dengan pendapatan. Itu yang aku tulis itu udah urut, jadi nanti kalian kalau penjurnalan tulisnya harus urut seperti itu. Selanjutnya, ada yang namanya investasi jangka panjang, yaitu sejumlah harta atau kekayaan perusahaan yang ditanamkan dalam bentuk kepemilikan surat-surat berharga, seperti saham dan obligasi. Jenis harta berikutnya yaitu harta tetap. Harta tetap ini memiliki manfaat lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode operasi normal perusahaan. Contoh dari harta tetap yaitu peralatan, bangunan, tanah, mesin, dan kendaraan. Jenis harta yang terakhir yaitu harta tidak berwujud, yaitu goodwill, merek dagang, hak cipta, waralaba. Goodwill ini adalah nama baik perusahaan yang melekat pada perusahaan itu sendiri. Dengan adanya goodwill, maka barang produksi akan lebih dipercaya dan daya beli oleh konsumennya lebih tinggi. Goodwill dan merek dagang ini memiliki perbedaan ya. Kalau goodwill itu nama perusahaannya, misalnya PT Unilever. Kalau merek dagangnya itu produk-produk yang dikeluarkan oleh PT Unilever, misalnya Aqua, seperti itu. Setelah berbicara mengenai harta, kita akan membahas tentang utang atau kewajiban. Utang ini sejumlah kewajiban yang harus dibayar atau diselesaikan oleh perusahaan kepada pihak lain. Nah, utang ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu utang lancar atau bisa juga disebut utang jangka pendek.
Utang jangka pendek ini jangka waktu pelunasannya dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1 tahun. Jenis utang jangka pendek misalnya, utang usaha, wesel bayar, biaya yang harus dibayar, kemudian pendapatan dibayar di muka. Jenis utang yang kedua yaitu utang jangka panjang, yaitu kewajiban yang jangka pelunasannya lebih dari 1 tahun. Utang ini berjenis hipotek dan obligasi. Utang hipotek adalah pinjaman dari bank dengan jaminan aktiva tetap. Untuk utang obligasi adalah utang yang disebabkan perusahaan menerbitkan dan menjual surat-surat berharga. Setelah hutang, kita berbicara mengenai modal dan prive. Modal itu adalah setoran kekayaan atau sumber ekonomi dari pemilik perusahaan yang dibawa ke dalam rumah tangga perusahaan. Dan untuk prive sendiri yaitu pengambilan sejumlah harta perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan. Selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan yaitu perolehan aktiva atau sumber ekonomi dari pihak lain sebagai imbalan atas penyerahan barang dagangan, jasa, atau aktivitas usaha dari perusahaan lainnya. Dan itu dibagi menjadi dua, ada pendapatan operasional dan non-operasional. Untuk pendapatan operasional yaitu pendapatan yang berasal dari usaha pokok perusahaan, sedangkan pendapatan non-operasional yaitu pendapatan yang berasal dari bukan usaha pokok perusahaan. Nah, itu jenis-jenis dari pendapatan operasional dan non-operasional ya. Lalu kita berbicara mengenai beban atau pengorbanan. Beban itu adalah sejumlah pengorbanan ekonomi yang telah atau akan dilakukan perusahaan dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan atau keuntungan. Beban itu dibagi menjadi dua, beban operasi dan beban non-operasi. Asik, itu dia tadi materi tentang struktur dasar akuntansi. Semoga bisa memudahkan kalian ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Let's make your future bright with Whole Life Brilliant. Bye-bye!